cepat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat memakan waktu yang cukup lama. Contohnya itu manusia mengalami masa berburu, bercocok tanam, kemudian perudagian. Perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat karena menyangkut unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam revolusi, perubahan dapat atau tidak dapat direncanakan, dijalankan tanpa atau dengan kekerasan. Namun, revolusi seringkali diawali dengan ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Nah, di sini contohnya itu revolusi proklamasi. Dalam bentuk-bentuk perubahan sosial, ada perubahan yang berpengaruh kecil. Perubahan yang berpengaruh kecil adalah perubahan sosial yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial, namun membawa pengaruh yang kurang bagi masyarakat secara menyeluruh. Misalnya gaya rambut dan gaya berpakaian. Perubahan besar adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur masyarakat. Contohnya itu adalah perubahan masyarakat agraris menjadi industri. Ya, berikutnya adalah perubahan yang dikehendaki atau intended change, bisa juga dibilang dengan perubahan yang direncanakan atau planned change. Nah, perubahan ini merupakan perubahan yang telah direncanakan, sudah disepakati oleh banyak pihak. Pelaku dari perubahan ini disebut dengan agent of change atau pelaku perubahan. Jadi, pelaku perubahan adalah seseorang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan serta mengawasi dan mengendalikan perubahan tersebut. Biasanya orang-orang tersebut itu sudah dipercayai oleh masyarakat. Contohnya itu seperti pemerintah dan orang-orang berkuasa lainnya. Perubahan yang tidak dikehendaki dan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak diinginkan dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Biasanya disebabkan oleh gagalnya masyarakat dalam mengantisipasi atau memperhitungkan sesuatu yang akan terjadi sehingga memicu kekacauan atau kendala dalam masyarakat. Contohnya adalah jebolnya tanggul Situ Gintung yang sudah tidak terawat yang mengakibatkan banyak pemukiman warga yang terendam banjir dan banyaknya korban jiwa. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya tata ulang struktur dalam masyarakat. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan tidak mempengaruhi struktur kemasyarakatan. Perubahan tersebut hanya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang sudah ada. Contohnya adalah revisi undang-undang. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial salah satunya dari faktor internal, yaitu faktor perubahan yang didorong oleh diri sendiri. Misalnya, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik sosial, dan revolusi. Ya, berikutnya itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu sifatnya berasal dari luar, seperti contohnya lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Contohnya itu seperti peperangan dan budaya masyarakat lain. Faktor pendorong dapat berupa kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang lebih maju, toleransi, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, dan adanya nilai bahwa manusia harus lebih bisa berusaha memperbaiki hidupnya. Selanjutnya, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Antara lain ada intoleransi, lambatnya ilmu pengetahuan, sikap masyarakat tradisional yang menganggap tradisi tidak bisa diubah, prasangka buruk terhadap budaya asing, hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan yang sudah mendarah daging.